Ciuman bertubi-tubi Reza berikan di seluruh wajah sang istri, dan tidak lupa diakhiri dia sekilas bibir ranum sang yang selalu menggodanya. "Mas Reza mau kemana?" teriak Melisa saat melihat suaminya setengah berlari meninggalkannya. "Kabur, takut ditangkap kakak," sahutnya yang sudah hampir keluar pintu. Brak. Benar saja, Reza pergi sambil membanting pintu membuat Melisa menggelengkan kepala antara kesal dan gemas melihat kelakuan anak dan suaminya. "Kak," panggil Melisa saat kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia tadi melihat si sulung berada di dalam. "Kakak di mana?" panggilnya lagi. "Di kamar mandi lagi pipis," sahutnya sambil berteriak. "Ceklek, udah pipisnya?" "Udah mah, nyeri gajah sampai pengen pipis, pusing banget kepala kakak," ocehnya masih kesal. "Gajahnya udah pergi, Kak." "Kemana?" tanya Ai dengan dahi mengkerut. "Ke kandangnya mungkin," saut Melisa sambil mengelus kepala anaknya. "Atau mungkin gajahnya lagi cari mangsa baru buat gigit-gigit lagi mah." Dek. Mangsa baru? Atau sekretaris baru? Hari semakin sore, ketika anaknya sudah mandi dan rapi, tinggal menunggu Reza pulang dari kantor dan makan malam bersama. Bumi yang fokus pada layar TV yang sedang menayangkan Olimpiade Olahraga Nasional merasa terganggu dengan gelak tawa kakaknya saat mengejek cahaya yang asik menggambar. "Kakak berisik," dengus Bu kesal. "Ah, apa sih? Kakak cuma ketawa," sahutnya dan kembali tergelak. "Jangan, Kak," rengek si bungsu saat kertas gambarnya ikut diwarnai. "Pelit banget sih, kakak kan cuma bantu." "Ih, bukan bantu, yang ada berantakin," sungut cahaya yang kemudian berlari ke arah Melisa yang baru saja keluar dari dapur dengan nampan di tangannya. "Mah, kakak tuh," rengek si cantik dengan nada manjanya. "Kenapa lagi? Kakak bantu warnain mah, adeknya aja yang pelit," sahut Ai sambil terkekeh. "Kakak jangan ganggu adek dong, kalau mau warnain kan sudah punya masing-masing," kata Melisa sembari meletakkan nampan yang dia bawa tadi ke atas meja depan TV. "Makan Kak?" tawar Melisa kepada Bu, pisang nugget kesukaan ketiga buah hatinya. "Iya mah, makasih." Cup. Satu kecupan mendarat sempurna di pipi kiri mamanya yang cantik. "Dasar bebek, cium-cium mulu." "Cup cup cup." Ai yang sebelumnya mengejek justru malah menghujani wajah Melisa dengan ciuman layaknya Reza saat melakukan itu kepadanya. "Papa banget sih Kak, sampai cium saja mirip Aurus semuanya," gumam Melisa. "Udah kenyang," kekehnya. "Mah, adek mau kejunya lagi?" pinta Caca. "Tunggu ya, mama ambil dulu." Melisa langsung bergegas ke arah dapur, namun langkahnya terhenti saat ponselnya yang tergelak di meja makan bergetar. "Hupi. Ra, aku pulang telat ya, mau ketemu sepupu istri Ardi yang mau kerja. Bilangin anak-anak juga mau pesan apa biar sekalian aku beli." Melisa mengulang saat membaca isi pesan dari suaminya. Dia melirik jam di dinding, sudah hampir jam 6 sore. Haruskah sekarang? Melisa yang kesal akhirnya meletakkan lagi ponselnya. Dia melanjutkan langkahnya untuk mengambil keju yang diinginkan si bungsu. Dengan perasaan yang tidak menentu, ia kembali bergabung dengan ketiga anaknya di ruang TV. "Kok papa belum pulang sih, Ma?" tanya Cahaya. "Papa pulang telat, nanti kita makan duluan saja ya." "Enggak ah, adek mau tunggu papa," sahutnya sambil menggelengkan kepalanya. "Gak boleh gitu, papa masih ada kerjaan di kantor sayang." "Biasanya pulang mah," rengeknya lagi. "Iya, tapi papa lagi ada tambahan kerjaan, jadi pulangnya telat nunggu semua beres." "Bukannya ada Tante Viana?" tanya Bu setelah menyuapkan pisang nugget terakhirnya ke dalam mulut. "Tante Viana mau berhenti bekerja, makanya papa lebih sibuk," jelas Melisa. "Masa sih mah?" tanya Bu tidak percaya. Belum sih, baru mau. Makanya papa lagi mau ketemu sama calon sekretaris baru papa hari ini," jawab Melisa. "Kalau Tante Vi nggak ada, kakak malas ke kantor papa," ucap Ai. "Kenapa?" tanya Melisa bingung. "Nanti nggak ada yang aku godain lagi, haha."
Reza memasuki area restoran privat yang sudah lebih dulu dipesan oleh Ardi, sahabatnya. Ada dia dan istrinya, juga seorang anak perempuan berumur 6 bulan dengan bandok merah di kepalanya duduk manis di sebuah stroller bayi. Sedangkan wanita yang akan Reza temui justru tidak nampak batang hidungnya. "Sorry lama," sapa Reza saat ikut duduk bergabung. "Nyantailah, kita juga baru datang," jawab Ardi. Istrinya hanya tersenyum simpel kepada Reza. "Halo cantik, makin endut aja pipinya," ujar Reza kepada si bayi yang asik memainkan lidahnya. "Mana yang mau kerja? Gak datang?" tanya Reza. "Lagi ke toilet," sahut istri Ardi yang bernama Mira. Untuk mengusir bosan, ia lebih memilih bermain dengan bayi gembul di sisinya dibanding dengan Ardi yang memiliki istri super galak. "Maaf, lama ya," sapa seorang wanita dengan kemeja ketat yang terbuka dua kancingnya. Reza hanya tersenyum lalu membuang pandangannya sekilas. Kakinya menginjak kaki Ardi yang duduk di depannya. "Bego, sakit," pekik Ardi tidak bersuara. "Mata gue yang sakit, dasar brengsek lo." Mata Reza sudah membulat sempurna ke arah Ardi. Ardi tersenyum menyeringai membalas sorot tajam mata Reza. Setelah semuanya terkumpul, wanita tadi memperkenalkan diri kepada Reza dengan mengulurkan tangannya. "Perkenalkan, saya Tania," ucapnya. "Saya Reza," balas Reza dengan menyambut tangan Tania. "Iya Pak." Reza menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Wajah sang istri seakan menari di pelupuk matanya. Setelah perkenalan tidak lama, seorang pelayan datang membawa buku menu di tangannya. Semuanya nampak sibuk memilih menu makan malamnya masing-masing. Tapi tidak dengan Reza. Pria berjas hitam itu hanya memilih kopi tanpa makanan pendamping lainnya. "Bapak nggak makan?" tanya Tania saat Reza hanya menyebutkan secangkir kopi favoritnya. "Enggak, nanti saya makan di rumah," jawab Reza yang lagi-lagi hanya mengelum senyum. "Kenapa? Kita bisa makan di sini bersama. Di sini makanannya nggak diragukan lagi loh rasanya," tambah Tania meyakinkan pria di sisinya itu. "Iya, tapi sudah menjadi kebiasaan untuk saya makan bersama istri di rumah," Reza mengucapkannya sambil melirik sinis ke arah Ardi yang pura-pura tidak melihatnya. Acara makan malam selesai, semua sudah dibicarakan dan ia meminta Tania untuk datang langsung ke kantor pagi hari langsung menemui Viana. Biar sekretarisnya itu yang mengurus. Rasa lapar di perutnya membuat dia tidak begitu fokus dengan obrolan yang dibicarakan ketiga orang yang masih bersamanya itu. "Saya rasa cukup ya, sampai bertemu besok," pamit Reza sambil berdiri dan diikuti oleh yang lain. "Gue punya perhitungan buat lo," bisik Reza sebelum pergi. "Siap bos," gagah Ardi sambil menepuk bahu Reza. Reza langsung keluar dengan tergesa. Dia sangat yakin istrinya sedang menunggunya di rumah. Melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh karena jalanan mulai lenggang. "Ceklek, Ra," panggilnya saat memasuki apartemen mewahnya. "Iya," sautnya dingin. "Si Merah lagi apa sendirian di dapur?" godanya sambil mencium kedua pipi sang Humaira. "Mana Merah? Aku gak pakai baju merah, udah ganti," saut Melisa bingung yang membuat Reza tertawa. "Itu matanya merah, pasti habis ini mau marah-marah sama aku, iya kan?" "Haha, baguslah kalau Mas Reza udah sadar," cabik Melisa ke arah suaminya yang sudah ikut duduk bersamanya. "Tapi makan dulu ya, aku lapar banget." Melisa mengernyitkan dahinya sesaat. "Aku belum makan, karena aku tahu kamu juga gitu, ya kan? Kamu belum makan juga, pasti nungguin suami kamu yang gantengnya maksimal ini." Melisa terdiam sambil menunduk. "Jangan pernah berpikiran yang macam-macam, ya?" Reza menarik nafasnya pelan sembari memegang tangan istrinya. "Kamu tempatku pulang, sayang. Ingatkan aku jika aku salah. Jangan diam atau menghindar, mengerti?" ucapnya lagi. Melisa mengangguk paham. Rumah tangganya bukan bagai jalan tol yang lurus dan panjang. Ada saatnya dia pun menemukan kerikil kecil yang mengguncang hatinya. Bahkan seringkali dia harus menanjak tinggi untuk menguji kesabarannya.
Makan dulu mas, Melisa dengan cekatan melayani suaminya, mulai dari menyendokkan nasi dan lauk sampai menuang air putih ke dalam gelas. Dilakukannya seperti biasa. Kini keduanya makan malam bersama tanpa ketiga buah hatinya. Lagi Rah? Pinta Reza saat makanannya habis. Kalau lapar, harusnya makan aja, nggak usah nunggu pulang, kata Melisa sambil menyendok kembali nasi untuk suaminya. Kan aku tahu, kamu pasti nunggu aku, Ra. Aku tadi bikin pisang nugget buat camilan anak-anak. Aku disisain enggak? Tanya Reza. Enggak? Jahatnya kamu, wahai istriku, ucapnya yang membuat Melisa semakin tergelak. Maaf mas, siap-siap aku hukum ya pokoknya, ancam Reza dengan senyum menggoda. Apa tuh? Tanya Melisa. Lirikan suaminya seakan menyiratkan malam ini tidak ada ampun baginya. Makan pisang aku, oke? Bisiknya yang langsung bangun dari duduk. Karena makanannya sudah kembali tandas tidak tersisa. Sambil menunggu suaminya selesai mandi, Melisa sudah duduk di tepi tempat sambil bertukar pesan dengan langit yang masih tinggal di panti asuhan. Gak usah pakai baju, ucap Reza saat istrinya menyodorkan satu setel piyama tidur. Kenapa? Lumayan kan? Buat mempersingkat waktu. Melisa langsung mencapikkan bibirnya saat Reza lagi-lagi tertawa dengan renyahnya. Gimana tadi? Diterima nggak? Tanya Melisa duduk berdampingan sambil bersandar di punggung ranjang sambil bertukar cerita selalu mereka lakukan sebelum tidur. Nggak tahu, tadi cuma ngobrol biasa, jawabnya yang kini meraih baju istrinya. Kok gitu? Nggak nanya yang lainnya atau mau langsung diterima? Itu urusan Viana besok. Aku taunya terima beres dan siap kerja, tambah Reza lagi, menciumi pucuk kepala Melisa dengan lembut. Cantik ya kemarin di foto. Apa aslinya juga cantik? Tanya Melisa sambil menatap wajah suaminya yang tersenyum. Sama aja begitu, nggak beda, namanya Tania, dia single parent anak 2, seumuran sama aku. Jelas Reza tanpa menunggu sang istri bertanya. Oh, dewasa dong, sahutnya pelan. Lumayan. Mas Reza suka? Pertanyaan konyol yang begitu saja keluar dari mulutnya. Aku? Suka dia? Reza balik bertanya. Melisa mengangguk. Dia sedang mempersiapkan hatinya untuk mendengar hal buruk sekalipun. Aku sukanya sama kamu. Apa kamu pikir aku akan butuh yang lain setelah aku udah dapet paket super komplit dari kamu? Goda Reza yang langsung mencium bibir nano Melisa. Tapi dia lebih cantik mas. Aku aja jadi perempuan suka. Itu kan kamu, gak sama aku, sahutnya dengan yakin. Cintaku udah luber-luber lah buat kamu. Oke, aku percaya. Tapi ada syaratnya, pinta Melisa. Apa? Kamu mau apa dariku, Nyonya Reza Rahardian Wijaya? Kakak Reza mencubit hidung istrinya. Aku ikut besok ke kantor ya? Jawabnya malu-malu. Hahaha. Siap Nyonya, laksanakan. Tapi aku juga ada syaratnya kalau mau ikut. Apa? Nih, udah siap tempur? Nggak lupa kan sama janjinya tadi kalau mau nyicip pisang? Siap bos. Esok pagi. Alarm yang berbunyi lebih awal dari biasanya membuat Melisa tidak langsung bangun. Dia justru mengeratkan pelukannya pada sang suami yang masih terlelap. Entah jam berapa gajah kesayangannya itu menuntaskan misi tambahannya. Yang jelas dia sudah terkapar tidak berdaya setelah ronde pertama usai. Cap cip cup kembang kuncup Melisa lakukan sebelum beranjak dari tempat tidur. Dia memunguti baju tidur tipisnya yang berserak di lantai. Masih utuh, biasanya disobek, kekeh Melisa saat memakainya kembali. Mandi lalu berhias tipis sebelum akhirnya mengecek 2 kamar anaknya. Air dan Bumi masih tidur satu kamar, berbeda dengan Cahaya yang 2 tahun ini sudah tidur terpisah dari kakak-kakaknya. Ceklek.
Pintu dibuka dengan sangat pelan. Hanya lampu tidur yang menerangi kedua jagoannya yang terlelap di dalam kamar yang sangat luas. Berbeda karakter tentu berbeda juga mau dan kesukaannya. Si sulung yang ceria sangat menyukai warna terang, yaitu kuning. Sedangkan adiknya yang tidak banyak bicara lebih memilih warna biru yang terkesan lembut dan tenang untuk menghiasi dinding bagian kamarnya. "Masih pada tidur rupanya," ucap Melisa saat mendekat ke arah dua ranjang yang berdampingan. "Bawelnya mama, si cengengnya mama," ujarnya setelah mencium kening dan pipi Ai. Berpindah ke ranjang bumi, Melisa pun melakukan hal yang sama, mencium pelan kening si tengah yang tertidur dengan pulasnya. "Pinternya mama." Melisa menatap lama wajah teduh bumi, anak introvertnya yang berbeda jauh dari sang kakak. Namun bumi justru lebih bisa mengungkap rasa sayangnya pada Melisa. Tak jarang bocah berbulu mata lentik membisikkan rasa kagumnya pada sang mama, yang menurutnya sangat luar biasa menghujani Melisa dengan ucapan terima kasih. Pagi ini Melisa tidak begitu sibuk di dapur menyiapkan sarapan, hanya sajian sandwich dan segelas susu yang akan suami dan anak-anak santap sesuai permintaan mereka. "Pagi mah," sapa Bumi, lebih dulu disusul cahaya dan air yang baru saja datang dengan memanyunkan bibirnya. "Kakak kenapa?" tanya Melisa yang aneh dengan raut wajah masam si sulung. "Nggak apa-apa," jawabnya malah sambil menarik kursi. "Dek, tolong panggil papa ya sayang," pinta Melisa kepada si bungsu yang langsung diiyakan. Cahaya langsung kembali ke arah tangga. Punggung kecil yang sudah memakai seragam sekolah itu pun perlahan menjauh dan hilang. "Tok tok tok, papa, pa," panggil Cahaya di depan pintu kamar kedua orang tuanya sambil mengetuk pintu. "Iya sayang, masuk." Cahaya langsung membuka pintu. Dilihatnya Reza yang sedang berdiri di depan lemari. "Kok belum siap?" tanyanya sembari jalan mendekat. "Belum sayang," saut Reza sambil menutup pintu lemari dengan tangan memegang satu dasi berwarna biru dongker. "Sini, adek pakein pah," tawarnya pada Reza yang langsung berjongkok di hadapan putri kecilnya. Dengan sangat cekatan mirip sekali mamanya, si bungsu mengalungkan kain panjang itu ke leher papanya. "Selesai." Cahaya bertepuk tangan kecil saat dia sudah memasangkan dasi untuk Reza. "Wah, terima kasih banyak tuan putrinya papa." "Hahaha, kembali kasih ya yang mulia raja," sahutnya sambil tergagah. Reza menciumi seluruh wajah si bungsu, gadis cilik kesayangannya. "Yuk sarapan." "Pah, kakak Ai lagi cemberut aja loh," adunya kepada Reza yang sudah siap menggandeng tangannya. "Kakak kenapa?" tanya Reza. "Masih ngantuk katanya." Kini keduanya berjalan beriringan menuju dapur. Sudah ada dua jagoannya yang menunggu di depan meja makan. "Pagi sayang," sapa Reza kepada Ai dan Bu. Bocah tampan itu langsung memeluk papanya saat Reza mencium kedua pipi mereka. "Kok yang ini asem banget sih? Kayak mangga muda," ejek Reza kepada si sulung yang menekuk wajahnya. "Ngantuk papa," rengeknya langsung meminta dipangku. "Memang kakak semalam gak bobo?" "Bobo pah, tapi kebangun pengen pipis, habis itu gak bisa bobo lagi sampai pagi," ucapnya lirih. Matanya memang sedikit terlihat merah. "Tapi kakak harus sekolah sayang," kata Melisa yang sudah menyiapkan sarapan di masing-masing piring. "Mau bobo," rengeknya lagi. Kini Ai justru sudah menenggelamkan kepalanya di ceruk leher Reza dengan manja. Reza langsung menganggukkan kepalanya ke arah Melisa, dan wanita itu pun paham walau tidak setuju. Semuanya sarapan dengan lahapnya, begitupun dengan Reza yang menghabiskan roti sandwichnya sambil memeluk si sulung yang ternyata justru tertidur dalam dekapannya. "Papa, bawa kakak ke kamar dulu ya," ujar Reza kepada si tengah dan si bungsu yang sudah bersiap untuk berangkat sekolah. Dengan langkah panjang Reza langsung berjalan ke lantai 2 kamar anaknya. Dibaringkannya tubuh si sulung yang sudah memakai seragam sekolah.
Ganteng banget sih kak, ujarnya dengan bangga setelah mencium kening air. Reza mengernyitkan dahinya. Disentuhnya lagi dahi si sulung dengan telapak tangannya. Demam? Reza langsung beranjak kembali ke lantai bawah saat dirasa ada yang tidak beres di tubuh anak sulungnya. Langkah panjangnya yang tergesa saat menuruni anak tangga membuat istri dan kedua anaknya yang lain menoleh ke arahnya. Rah? Pekiknya ketika memasuki dapur. Apa? Mas Reza kenapa? Tanya Melisa yang bingung melihat kepanikan suaminya. Kakak demam, jawab Reza yang langsung meraih tubuh mungil si cantik saat gadis itu sudah merentangkan kedua tangannya. Melisa yang terkejut tidak sempat menjawab, justru langsung berlari ke arah kamar di lantai atas. Ceklek. Kakak, serunya pelan saat sampai di tepi tempat tidur putra kesayangannya. Ya Tuhan, beneran demam, ujarnya saat telapak tangannya menyentuh kening air. Air yang menggeliat membuka matanya sedikit. Wajahnya sedikit memerah dengan tatapan sayu. Kakak demam sayang, ucapnya lirih dengan genangan air mata yang sudah menumpuk. Mama di sini sayang, kakak mau apa? Tanya Melisa yang sudah hampir tidak kuasa menahan air matanya. Kakak mau tidur mah, kepala kakak sakit. Kepalanya kakak mau lepas sih, ujarnya sambil memegang pucuk kepalanya. Mama ambil obat dulu ya. Melisa yang baru bangun langsung menoleh saat mendengar pintu kamar dibuka dengan lebar. Terlihat suami dan kedua anaknya yang lain sedang berjalan mendekat ke arahnya. Mas Reza antar anak-anak kakak sama adik aja ya. Ini udah siang. Titahnya ketika melirik ke arah jarum jam. Ya udah, aku antar ke sekolah dulu, nanti aku balik lagi. Enggak ke kantor? Tanya Melisa. Kamu gimana? Reza balik bertanya. Enggak apa-apa Mas Reza, kerja aja. Aku mau minumin kakak obat. Kakak cuma demam Mas. Mas Reza gak usah khawatir ya. Tambahnya lagi kepada sang suami. Kakak sama adik sekolah ya. Kakak Ai sakit, gak apa-apa kan kalian berangkat berdua dulu? Ujarnya kepada si tengah dan si bungsu yang masih dalam gendongan Reza. Cahaya dan Bumi menganggukkan kepalanya, tanda paham. Oke, kalau ada apa-apa cepat telepon aku. Nanti aku suruh Mang Udin selalu buat standby di bawah, ya? Iya mas, sahutnya sambil mencium kening dan kedua pipi merah Bumi dan Cahaya. Kak, adik berangkat ya? Pamit si cantik di depan kakaknya yang hanya mendapat balasan anggukan kepala. Aku berangkat ya. Kini si tengah yang mendekat untuk berpamitan. Jagain adik ya, pesannya kepada Bumi untuk menjaga adik perempuannya.